Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Rema sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi masih dalam rangka World Osteoporosis Day atau Hari Osteoporosis Internasional yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021. Sehingga kita akan mencoba membahas tentang osteoporosis. Hari ini saya bersama Dr. Suryo Anggoro. Masih sama dengan video sebelumnya, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang osteoporosis. Kalau di video sebelumnya kita bicara tentang apa itu osteoporosis dan faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena osteoporosis. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana mengenali osteoporosis. Dr. Suryo, pertanyaan yang agak sedikit tertinggal ya dari video sebelumnya. Kalau kita bilang waktu itu yang paling banyak orang dengan osteoporosis itu adalah wanita yang post menopause karena faktor estrogennya yang turun banyak. Ada populasi yang lain nggak dok yang sebenarnya bisa kena juga osteoporosis gitu? Ya, sebetulnya osteoporosis ini bisa mengenai seluruh rentang umur dokter. Ya, jadi mulai dari anak-anak, osteoporosis pada anak-anak ada, osteoporosis pada dewasa yang perempuan premenopause juga ada, maupun pada laki-laki juga ada. Jadi artinya memang osteoporosis ini pada dasarnya bisa menyerang seluruh rentang umur baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang paling banyak betul pada perempuan pasca menopause. Yang kalau yang populasi yang lain itu lebih dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lain tadi ya? Betul. Dan juga oleh usia. Laki-laki usia di atas 50 tahun atau misalnya pada usia ekstrim di atas 70 tahun itu faktor usia lah yang berperan. Ya. Kalau yang bukan faktor usia, seperti kemarin kita cerita tentang faktor resiko, salah satunya pakai obat steroid. Sehingga pada usia berapapun ketika menggunakan steroid, jangka panjang, dosisnya tinggi, itu akan beresiko kena osteoporosis. Betul. Gitu ya, Dr. Suryo. Baik, kita lanjut. Jadi, ada gejalanya nggak sih osteoporosis itu, Dr. Suryo? Sehingga kita bisa mengenali, oh ini orang ini osteoporosis atau tidak. Ya. Jadi osteoporosis itu tidak bergejala, sahabat Rema sekalian. Jadi ini saya kira sangat penting untuk dipahami bahwa osteoporosis itu tidak ada gejala kecuali sampai suatu waktu terjadi patah. Nah, ketika sudah terjadi patah tulang, barulah terjadi gejala. Jadi sebelum patah, saya potong sebentar. Ya. Ini kan banyak tuh yang mengatakan, dok pegel-pegel. Ini osteoporosis nggak dok? Jadi itu salah dong dok. Betul dok. Ya artinya itu anggapan yang salah bahwa osteoporosis itu sendiri tidak menimbulkan nyeri-nyeri gitu. Meskipun nyerinya di tulang ya dok ya? Betul, tidak menimbulkan nyeri tulang. Oke, baik. Jadi balik lagi, tidak ada gejala karena memang kelainannya di tulang sampai muncul patah tulang. Patah tulang. Betul. Baik. Kalau gitu patah tulang itu di daerah mana yang sering kalau misalnya osteoporosis? Ya jadi memang sebetulnya patah tulangnya bisa terjadi pada tulang manapun, akan tetapi terdapat lokasi-lokasi yang lebih sering mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Yang pertama adalah di tulang punggung, gitu ya, tulang belakang. Apabila terjadi patah tulang, itu akan bisa terjadi pasiennya akan bungkuk, ya, itu karena ada perubahan-perubahan bentuk tulang karena tulangnya penyet gitu ya, keropos, penyet. Nah, dia kemudian akan menjadi bungkuk. Kemudian akibat patah tulang di tulang belakang itu juga tingginya akan menjadi makin pendek gitu ya, pasien tingginya. Saya lihat di KTP tingginya 170, tapi kemudian setelah diukur betul pada usia lanjut kok tingginya jadi 165 gitu. Nah, itu bisa terjadi, penurunan tinggi itu bisa terjadi karena adanya patah tulang di tulang belakang. Kemudian yang juga sering mengalami patah tulang adalah patah tulang panggul di pangkal paha itu ya, di bonggol paha itu bisa mengalami patah tulang. Dan tentu saja ketika itu terjadi patah tulang, pasiennya menjadi bergejala sakit, tidak bisa jalan, kakinya panjang sebelah gitu ya. Yang satu lagi yang juga sering mengalami patah tulang adalah nih di pergelangan tangan gitu ya. Jadi 3 lokasi itu adalah 3 lokasi yang paling sering mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Tapi tulang yang lain juga sebetulnya bisa patah akibat osteoporosis. Jadi kalau tadi ada 3 ya, untuk yang panggul sama tangan, ini biasanya ada momen jatuh kah? Ya, gitu betul. Ya sehingga patah? Betul. Jadi ya? Salah satu aspek yang juga penting menyebabkan patah tulang selain tulangnya sudah keropos, itu adalah jatuh. Jadi biasanya patah itu ada pemicunya. Nah, dalam hal ini yang paling sering adalah jatuh. Jadi udah tulangnya keropos plus jatuh, jadilah patah gitu ya. Tapi kejadian trauma ini nggak boleh trauma yang berat ya. Misalnya tabrakan gitu. Mungkin nggak punya osteoporosis juga patah. Betul, gitu ya. Betul. Jadi yang dimaksud
pemicunya tadi umumnya adalah cedera ringan atau Cedera ringan. jatuh dari posisi berdiri gitu. Misalnya jalan, kesandung, jatuh, itu harusnya kalau tulangnya baik itu tidak sampai patah gitu. Oke. Kepleset di kamar mandi misalnya itu juga harusnya tidak sampai patah kalau tulangnya tidak kropos. Lain soal kalau jatuh dari motor misalnya, ya itu tulangnya baik pun akan patah gitu ya. Jadi pada osteoporosis patah tulang ini dapat terjadi meskipun hanya pada cedera ringan saja gitu. Iya, itu yang membedakan dengan kondisi tulang yang normal. Ya. Ya gampangnya sih, ini kalau kita perkirakan, jatuh kepleset mestinya kan ya nggak patah tuh. Kok ini Ya. patah? Berarti kita curiga itu Osteoporosis. patah tulang akibat osteoporosis. Tapi kan mungkin agak sedikit berbeda, Dr. Suryo. Kalau untuk yang tulang belakang nih ya, ruas tulang belakang, apakah itu harus jatuh dulu baru Ya. mengalami keretakan yang tadi ruasnya jadi menipis gitu ya? Ya. Kalau untuk tulang belakang nggak sedikit berbeda. Jadi yang kalau patah tulang panggul, patah tulang tangan tadi tentu ketika patah bergejala dan biasanya ada pemicu yang jelas jatuh misalnya. Tapi pada tulang belakang itu belum tentu diperlukan suatu jatuh gitu ya. Proses pembebanan akibat berat badan, akibat aktivitas sehari-hari, akibat gerakan ketika melakukan aktivitas sehari-hari pun pada tulang belakang yang kropos dapat menimbulkan patah tulang belakang. Sehingga patah tulang belakang ini agak sedikit berbeda karena bisa saja tidak disadari oleh si pasien gitu. Di ronsen baru ternyata ada ruasnya yang patah. Ya. Jadi kalau patah yang di tempat tadi, yang lain-lain itu kalau jatuh patah dengan gejala nyeri karena patahnya itu bisa dikenali. Tapi kalau yang tulang belakangnya agak berbeda malahan. Betul. Seringkali tanpa ada trauma, tanpa ada riwayat jatuh, tapi ada gejala justru. Ya. Gejalanya satu tadi tambah bungkuk atau tinggi badannya tambah tinggi badan. Dulu kita menganggap orang-orang tua kita gitu, udah biasa deh dia bungkuk, udah biasa dia turun berat badannya, tinggi badannya gitu ya. Tapi ternyata itu ada problemnya adalah osteoporosis. Dan kalau misalnya kita kenali problem itu, apakah itu bisa cegah sebenarnya, Dr. Suryo? Ya dok. Jadi ketika kita bisa mendeteksi osteoporosis sebelum terjadi patah, kita bisa melakukan pengobatan pada pasien-pasien tersebut, maka patah tulang tersebut harusnya bisa dicegah. Harus bisa dicegah gitu ya. Nanti kita bicara bagaimana mencegah dan mengobatinya. Tapi kita mengenali dulu sekarang. Tadi jadi gejala-gejalanya ada beberapa yang kita bisa kenali, orang-orang yang kita curigai. Plus kalau misalnya ada kejadian jatuh yang ringan, tapi kemudian patah, itu juga kita harus curigai. Ini terjadi osteoporosis. Tapi kalau misalnya orang-orang ini nggak ada gejala, apakah kemudian ada tempatnya juga kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu gitu untuk mengetahui dia osteoporosis atau tidak? Ya, betul. Jadi bahwa osteoporosis itu tidak bergejala sebelum terjadi patah itu satu konsep yang sangat penting. Nah, karena dia tidak bergejala, maka kita harus lakukan pemeriksaan screening. Gitu. Ya, screening. Nah, screeningnya dengan apa? Ya, tentu pertama dengan screening risiko gitu ya, dengan mengevaluasi atau menilai faktor risiko apakah seseorang berisiko mengalami osteoporosis atau tidak. Gitu. Waktu itu yang dari video sebelumnya kita ngomong faktor risiko, satu genetik ya, betul. Riwayat keluarga, riwayat jatuh. Kemudian apalagi Dr. Suryo? Kemudian yang lain adalah terkait dengan penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang berisiko, penyakit tiroid, rheumatoid arthritis, penyakit apa lagi itu? Gangguan hormonal, misalnya berhenti haid pada usia muda. Kemudian yang lain juga adalah aspek nutrisi ya dan aktivitas fisik. Itu faktor risiko osteoporosis itu juga salah satunya adalah apakah seseorang ini banyak beraktivitas di luar rumah, banyak terpapar sinar matahari, asupan kalsium cukup atau tidak gitu. Kalau bayangannya mungkin begitu itu kalau orang post stroke ya. Post stroke yang kemudian tidak mobile lagi, harus di atas kursi roda, itu jadi beresiko. Nah, itu gambarannya. Bagaimana usia muda pun jadi beresiko ketika tidak bisa melakukan aktivitas fisik dan pembebanan ke tulangnya. Kemudian obat-obatan ya Dr. Suryo ya. Betul. Nah, obat-obatan yang kita kemarin sempat singgung tentang steroid dan obat-obatan yang lain itu harus distratifikasi, dikumpulkan faktor-faktor resikonya. Itu bisa ya untuk mengenali kemungkinan dia osteoporosis. Betul. Jadi di dunia ada suatu alat bantu yang kita sebut 1 minute osteoporosis risk test. Jadi semacam kuesioner yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait faktor risiko osteoporosis. Ketika seorang pasien memiliki faktor risiko osteoporosis apalagi lebih dari satu, maka pasien tersebut idealnya melakukan pemeriksaan ke dokter untuk kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan lagi untuk memastikan apakah betul osteoporosis atau tidak. Oke, itu kuesioner untuk orang awam ya? Betul, untuk orang awam. Kalau nggak salah itu bisa di-download secara gratis ya? Mungkin tapi dalam bahasa Inggris ya mungkin ya? Betul, jadi dari laman International Osteoporosis Foundation tuh mereka memiliki
Kuesioner, suatu ya tools lah, alat bantu yang bisa diisi ya tidak nanti di akhir nanti ada penilaian risiko osteoporosis. Apabila ada faktor risiko osteoporosis maka perlu melakukan pemeriksaan tambahan. ya. Kalau dokter, biar mungkin sahabat Rema paham, yang dokter lakukan untuk mengetahui osteoporosis sebelum terjadinya patah tadi Ya. gitu, itu dengan cara apa dokter Surya? Ya, jadi setelah tadi kita menggali faktor risiko osteoporosis pada pasien dan pada pasien-pasien yang berisiko, maka pasien tersebut akan diminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai pemeriksaan BMD. Pemeriksaan BMD atau pemeriksaan kepadatan tulang ini adalah pemeriksaan yang Katanya mungkin BMD itu bone mineral density. Ya, Jadi bone mineral kepadatan. densitometry gitu ya. Jadi Densitometry. itu alatnya gitu ya. Itu seperti alat ronsen gitu ya, sahabat Rema. Jadi pasiennya diminta tiduran di meja pemeriksaan, kemudian ada yang bergerak, kemudian ada laporan yang keluar. Dari sanalah kita bisa mendeteksi apakah pasien ini tulangnya keropos atau tidak. Dan ini idealnya dikerjakan sebelum terjadi patah tulang supaya begitu terdiagnosis langsung bisa diberikan pengobatan. Jadi sebelum patah sudah bisa didiagnosis, oh dari pemeriksaan BMD tadi, Betul. oh ini osteoporosis, dan kita lakukan intervensi gitu Betul. ya. Baik. Sahabat Rema sekalian, jadi itu tadi bagaimana kita mengenali osteoporosis, baik itu yang bergejala maupun yang tidak bergejala, sampai mungkin tadi sedikit kita kenalkan bagaimana para dokter nanti akan melakukan diagnosis, melakukan pemeriksaan, sehingga bisa mencegah osteoporosis lebih dini, dan tidak perlu menunggu sampai patah baru dilakukan intervensi. Karena kalau patah itu sebenarnya kerugiannya banyak gitu ya, kalau sudah terlanjur patah ya, apalagi untuk usia-usia lanjut gitu ya. Misalnya patah di tangan, patah di panggul, itu akan membawa resiko munculnya sakit yang lain, atau bahkan bisa sampai meningkatkan resiko kematian ya karena patahan itu. Jadi memang ada banyak studi yang menunjukkan bahwa 1 tahun sesudah patah tulang, apalagi patah tulang panggul, itu 20%-nya akan meninggal. Mungkin sekitar sepertiga sampai setengahnya akan patah lagi di tempat yang lain. Dan lebih dari setengah, bisa sampai sekitar 75% itu akan kehilangan kemandirian. Atau paling tidak, ada aktivitas yang tadinya sebelum patah bisa dikerjakan menjadi tidak bisa lagi. Jadi bahkan ketika itu sudah dilakukan operasi pun, kadang-kadang status fungsionalnya tidak bisa kembali. Maka pencegahan itu menjadi penting. Tidak harus menunggu patah. Itu penting ya untuk kita tekankan pada kesempatan ini. Jadi mengenali sedini mungkin osteoporosis dan nanti melakukan intervensi. Kita akhiri sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di kesempatan berikutnya mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan intervensi pada pasien dengan osteoporosis sehingga kita bisa mencegah patah, paling tidak untuk patah yang pertama, dan kalau sudah pernah maka kita akan mencegah patah berikutnya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan sampaikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan jawaban dan memberikan mungkin malah usulan tentang topik-topik tertentu yang kita akan bisa bahas di forum ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.